Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Belakangan ini masih saja ramai soal orang berbicara tentang Golkar dan Jokowi. Baru-baru ini kita dengar juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Erwin Aksa. Erwin menilai bahwa mustahillah kalau Pak Presiden Jokowi bergabung langsung ikut bersaing menjadi Ketua Umum tanpa mengikuti aturan main. Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Golkar sendiri, menurut Erwin, Pak Jokowi harus mengikuti aturan main. Jadi harus ikut apa yang sudah tertera di ADART. Di sisi lain, Pak JK bilang kemarin syaratnya minimal 5 tahun jadi anggota atau kader baru bisa menjadi pengurus. Jadi dari aturan main begini itu udah jelas Pak Jokowi tidak mungkin jadi ketua. Tapi kita ingat kasus Gibran yang tidak mungkin bisa jadi mungkin karena ahli menabrak-nabrak aturan. Ini yang perlu dicurigai. Pertanyaan kita sekarang dan kebanyakan orang adalah apakah benar Pak Jokowi memang akan meloncat ke Golkar dan akan menjadi bagian penting dari Golkar demi terus mengendalikan Pak Prabowo. Dan Golkar, kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu dengan statement pernyataan Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau akan menghabiskan masa pensiunnya di Solo. Lalu apakah semua itu akan berlalu? Sampai saat ini masih berlaku pernyataan itu. Kalau menurut saya itu kondisinya kan sekarang sudah sangat berbeda jauh dengan yang tahun-tahun yang lalu. Ketika dulu memang sungguh-sungguh untuk mengamalkan semua jabatan bagi kepentingan bangsa dan negara, sudah menjadi rahasia umum kalau Pak Jokowi sekarang ini menyimpan motif untuk menguasai tanah air kita. Semua bisa dilihat dari awal perjalanan yang merestui anaknya, yaitu untuk menjadi cawapresnya Prabowo dengan cara-cara dilakukan menabrak konstitusi lewat lembaga negara, apalagi proses setelahnya kita sama-sama tahu banyak alat negara yang dikerahkan demi mengangkat Gibran menjadi cawapres. Anehnya bukan PDI yang menjadi sebagai kendaraannya yang mengantarkan Gibran, tapi justru malah Golkar. Kalau menurut saya posisi cawapres jelas bukan jabatan ideal buat Gibran. Apalagi Gibran itu masih pejabat baru, masih seumur jagung. Posisinya sebagai cawapres sangat berisiko apabila kita tahu sebagai cawapres di Indonesia itu dianggap adalah banser. Jadi di dalam kontestasi politik Indonesia, cawapres itu memang tidak mempunyai taji atau bargaining power, tidak ada sama sekali. Melihat perkembangannya itulah sekarang isu yang semakin lihat bahwa Jokowi akan pindah ke Golkar, entah jabatan jadi apa, menjadi ketum atau mungkin jadi Dewan Pembina. Itu masih jadi pertanyaan besar. Asalnya kader Golkar pun sekarang nampaknya udah mulai terpecah, sudah banyak bersuara menentang dengan perbedaan pendapat semakin jelas terlihat seperti yang dilakukan yang dikatakan oleh Erwin Aksa dan kawan-kawannya. Sangat berseberangan apa yang dikatakan dengan Erlangga Hartarto yang kelihatannya begitu bernafsu dan ingin Jokowi cepat-cepat masuk ke dalam Golkar.
Nah, di balik itu semua semakin memperjelas kita bahwa Jokowi tidak sekedar diam saja selama masa pensiun nanti, tapi justru Jokowi akan lebih intens ke dunia politik dan pemerintah, karena apapun yang harus dia lakukan dan membimbing Prabowo dan anaknya harus dia jaga untuk menjalankan negara dan kepentingan-kepentingan pribadi khususnya yang mana yang sudah dia raih. Disinilah begitu menggebunya si Jokowi itu untuk mencari kendaraan politiknya, karena sudah tidak mungkin dia akan kembali ke PDI ya. Walaupun statusnya sampai sekarang itu belum dipecat, tapi sudah sangat marah itu orang PDI semua ya. Jadi Pak Jokowi pun sadar. Maka dari itu, untuk agar supaya pensiun nanti punya posisi yang dianggap lagi, makanya Pak Jokowi melirik ke Golkar. Tapi kembali lagi, ADART sampai sekarang untuk Golkar itu belum bisa menerima Pak Jokowi. Nah, tentunya ini udah jadi pemikiran Pak Jokowi, entah mau merubah aturan main. Tapi kan beda, kalau di pemerintah kemarin dialah orang nomor satu, bisa suka menabrak aturan. Di Golkar itu kan ada Erlangga Hartarto. Anggaplah ada Erlangga Hartarto setuju, tapi di bawahnya belum tentu setuju. Karena sistem pemerintah dengan sistem partai itu beda jauh. Ya. Kalau di pemerintah orang takut, kenapa? Karena kalau dilepas gak ada gajinya, nggak ada uang. Tapi kalau di partai itu beda, mau dipecat-pecat aja di partai nggak dapat gaji. Nah disinilah letak perbedaan antara di partai dan di pemerintah. Maka dari itu Pak Jokowi untuk bisa menguasai Partai Golkar itu sangat sulit. Nggak segampang apa yang dia ucapkan ya, karena di partai itu orangnya punya idealis tinggi dan tidak segampang itu untuk mengotak-atik ADART ya. Ya, itulah yang namanya orang ambisi, akhirnya pusing tiap hari mikirnya diri sendiri dan keluarganya. Ya, mudah-mudahan lah berjalan baik-baik saja Pak Jokowi. Saya usulkan pulang ke Solo, istirahat aja lah, dan membantu Gibran. Oke, sampai itu, terima kasih. Merdeka.